Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian rutin kita tafsir Al-Quran sampai pada surat Az-Zalzalah. Terakhir kita membahas sampai pada surat Al-Adiyat. Surat Az-Zalzalah atau Imam Ibnu Katsir menamainya dengan surat Zulzilat. Surat ini tergolong surat Makkiyah, seperti halnya pada kebanyakan dari surat yang ada pada juz 30. Bahkan hampir semua yang ada di juz 30 itu tergolong surat-surat Makkiyah. Artinya surat yang diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Surat ini yaitu surat Az-Zalzalah, pembahasannya cukup panjang dan menarik untuk kita cermati bersama. Sebuah kabar yang bersifat gaib, sebuah kabar yang bersifat gaib, dan ini termasuk al-umur al-ghaibiyah. Tentu sikap orang-orang beriman terhadap perkara-perkara yang gaib ini adalah beriman, artinya menerima, meyakini dan membenarkan seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya, tanpa kita melibatkan akal di dalamnya, dalam artian upaya untuk memasukkan dalam logika berpikir kita. Dan inilah tingkatan keimanan yang sangat besar bagi orang-orang muslim. Surat ini berbicara tentang kronologi akan kehancuran alam semesta, lalu apa yang terjadi dengan manusia setelah itu. Untuk itu saya mencoba untuk menjelaskan kronologi ini melalui surat Az-Zalzalah dengan menggabungkannya ayat-ayat yang lainnya. Untuk itu saya berharap jamaah yang ada mengambil mushaf yang ada di dekatnya. Antum jangan modal kuping. Ambil Quran yang di sekitar antum. Ambil Quran, Pak. Kalau nggak cukup, 1 berdua. Ambil Quran yang ada di sekitarnya. Semua yang di rak di situ di atas ambil semua, Pak, bagi ke jamaahnya. Ambil.
Kita bukan para ulama, sekali mendengar hafal, Pak. Ambil itu yang di pojok sana, masih ada Al-Quran. Dan di atas belakang situ masih ada Al-Quran. Diambil, dibagi, Pak, ke jamaah yang lain. Kalau ada yang belum memegang, masih banyak tuh di belakang-belakang. Kita bukan ulama, Pak, yang sekali mendengar hafal, Pak. Ya, otak kita banyak bebelnya, Pak. Ya, udah diulangi 10 kali, 20 kali juga lupa, Pak. Udah gitu masih modal kuping lagi, Pak. Ya, kita mulai pada ayat yang pertama. Allah mengatakan, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apa artinya? Al-ard itu bumi, zulzilat itu artinya diguncangkan. Diguncangkan dengan goncangan yang sangat keras. Jadi pengulangan kata pada akhir ayat ini yaitu zilzalaha. Zilzal itu artinya guncangan, atau kalau bahasa hari-hari kita gempa bumi. Jadi idza zulzilatil ard, ketika bumi itu diguncang oleh Allah, zilzalaha, dengan goncangan yang sangat keras. Zilzal diartikan, atau zulzilat, goncangan ini diartikan oleh para ulama tafsir dengan makna goncangan yang bersumber dari perut bumi. Saya tidak tahu dalam ilmu geologi atau geografi apa namanya. Zulzilat itu goncangan yang bersumber dari perut bumi. Ya. Zilzalaha, pengulangan kata ini, zilzalaha, yang bermakna seperti yang dikatakan oleh Imam Syangkiti, maknanya adalah goncangan yang super keras, sehingga sebagian ulama tafsir yang lain mengatakan goncangan itu tidak pernah ada dalam sejarah manusia. Ya. Goncangan itu belum pernah terjadi sama sekali dalam kehidupan manusia. Kalau kita mengenal gempa bumi ini dengan skala Richter sekian, dengan skala sekian dan sebagainya, yang disebut dengan di ayat ini, dalam surat ini adalah goncangan atau gempa bumi yang belum pernah terjadi. Ya. Goncangan yang sangat-sangat dahsyat, Pak, goncangannya. Seperti apa goncangan itu? Seperti apa goncangannya? Coba Bapak buka di surat Al-Hajj. Itu fungsinya saya suruh ambil Quran tadi, Pak. Nah, kalau begini kan nggak bengong, Pak. Coba buka di surat Al-Hajj dari ayat yang pertama. Di situ digambarkan oleh Allah guncangannya. Yang tidak tahu, yang sudah dapat di halaman berapa, memudahkan buat yang lain. Tiga, dua.
Di situ digambarkan oleh Allah goncangan yang terjadi. Seperti apa? Subhanallah ya. Di surat ini disebutkan oleh Allah dengan umum, secara umum. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika al-ard, bumi itu digoncang oleh Allah dari bawah dengan goncangan yang sangat dan sangat keras sekali, yang belum pernah ada dalam kehidupan manusia. Seperti apa bentuknya? Bentuknya seperti yang disebutkan oleh Allah di surat Al-Hajj ayat 1 dan 2. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kamu terhadap Rabbmu. Tujuannya itu menceritakan tentang kiamat ini. Ini hari kiamat. Ini tujuannya. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabbmu. Inna zalzalata sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya goncangan yang terjadi pada waktu hari kiamat itu syai'un 'azim, sesuatu yang sangat dahsyat, Pak. Saya ulangi, sesungguhnya goncangan bumi atau gempa yang terjadi pada hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat, Pak. Artinya goncangan itu terjadi pada waktu kiamat, Pak. Habis sudah ceritanya bumi ini. Syai'un 'azim, sesuatu yang sangat dahsyat. Besar sekali goncangannya. Seperti apa? Yauma tarawunaha, pada hari itu, yaitu maksudnya pada hari di mana terjadi goncangan yang begitu dahsyat itu, tarawunaha, kalian akan melihatnya. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Perempuan-perempuan yang lagi menyusui bayinya, dia lupa akan bayi yang disusuinya. Mungkin itu terjadi, Pak? Perempuan yang lagi nyusui bayi, yang lagi menyusui, tahu-tahu dia lupa sama bayinya ini, mungkin? Nggak ada. Tapi inilah hari kiamat ketika goncangan itu terjadi. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Perempuan-perempuan yang lagi menyusui bayinya, mereka akan lupa akan bayi yang disusuinya. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Dan perempuan-perempuan yang hamil itu sontak akan melahirkan, padahal belum waktunya. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kalian melihat manusia-manusia itu ibarat orang-orang yang lagi mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal mereka tidaklah mabuk. Mereka itu orang sehat, akalnya sehat, tapi mereka seperti orang yang mabuk. Walakinna adzaballahi syadid. Tapi semua ini adalah tanda akan datangnya azab Allah yang begitu pedih. Apa maksud ayat ini, Pak? Perempuan yang lagi nyusui lupa bayinya. Perempuan yang hamil tahu-tahu melahirkan. Menunjukkan apa? Menunjukkan begitu dahsyatnya kejadian yang terjadi di hari itu, Pak. Menunjukkan begitu dahsyatnya goncangan yang terjadi sehingga manusia itu kayak orang mabuk, Pak. Padahal dia nggak mabuk, sempoyongan. Padahal dia tidak mabuk. Inilah dahsyatnya hari itu. Idza zulzilatil ardu
zilzalah. Saya singkat-singkat ya. Buka lagi di surat Al-Waqi'ah, Pak. Surat Al-Waqi'ah ya. Al-Waqi'ah ini juz yang 28, 27. Lima tiga lima. Pada ayat yang keempat, Allah berfirman, "Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha." Subhanallah. Idza rujjatil ardu rajja, ketika bumi rujjat itu artinya zulzilat, artinya sama ini dengan idza zulzilatil ardu zilzalaha, dengan makna idza rujjatil ardu rajja, ketika bumi diguncangkan oleh Allah dengan guncangan yang sangat-sangat dahsyat sekali, sehingga menjadikan bumi ini hancur. Wa bussatil jibalu bassa, dan gunung-gunung pun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya, Pak? Apakah ini gempa bumi yang bersifat guncangan biasa? Hah? Tidak, Pak. Ini gempa bumi yang menjadikan bumi dan isinya, gunung-gunung semuanya itu hancur, Pak. Semuanya akan hancur. Wa idzal biharu fujirat, ketika diguncangkan dari bawah, maka laut-laut itu akan ditumpahkan oleh Allah ke daratan. Dan di ayat yang lain, wa idzal biharu sujirat. Apa sujirat? Hah? Dinyalakan, Pak. Berubah air itu menjadi api, Pak. Subhanallah. Inilah kiamat yang terjadi. Kemudian lalu apa kisah selanjutnya? Di surat Az-Zumar ayat 68. Allah mengatakan di situ. Surat Az-Zumar, surat yang ke 39. Pada ayat yang ke 68. Ya.
Apa kisah selanjutnya? Di sini Allah berfirman, "Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah." Dan ketika as-sur, sangkakala, trompet itu ditiup untuk yang pertama kalinya, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, maka binasalah, matilah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah, yaitu zat Allah tidak akan binasa. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Lalu ditiuplah yang kedua kalinya, dan inilah hari kebangkitan. Fa idahum qiyamun yanzurun. Disitulah manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ketika bumi dihancurkan oleh Allah, itu ditandai dengan apa, Pak? Nafkhus sur, ditiupnya sangkakala. Dan yang terjadi setelah itu apa? Semua manusia akan binasa. Semua manusia akan mati. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih, manusia yang melihat, mengalami akan terjadinya hari kiamat itu adalah syirarul khalq, makhluk manusia yang terburuk. Manusia yang terburuk, manusia yang melihat dan mengalami hari kiamat. Adapun orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, mereka akan diwafatkan oleh Allah sebelum hari kiamat itu terjadi. Kemudian apa yang terjadi dengan bumi dan langit? Bagaimana kondisinya? Bapak buka lagi di surat Ibrahim. Di surat Ibrahim surat yang ke Yauma Natwi, surat ke 14, Pak. Ayat yang ke-48. Allah berfirman, perhatikan, ini ketika setelah terjadi idza zulzilatil ardu zilzalaha, ini yang terjadi. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Yauma, pada hari itu tubaddalul ard. Apa tubaddalul ard? Bumi diganti oleh Allah dengan bumi yang lain, ghairal ard, diganti oleh Allah dengan bumi yang lain. Was samawat, dan begitu juga langit. Wa barazu lillahil wahidil qahhar, dan mereka manusia itu akan berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di mana? Di tempat yang baru itu, yaitu di padang mahsyar. Inilah kisah dari alam yang dibanggakan oleh manusia. Ini kisah akhir dari alam ini, Pak. Yang manusia bangga dengan keindahan alam. Dunia diibaratkan oleh Allah seperti apa? Seperti tanaman atau kebun yang kering. Lalu turun hujan. Air yang turun dari langit menjadikan rerumputan, tanaman, bunga-bunga yang awalnya kering itu menjadi tumbuh, hijau, bermekaran kembali. Setelah itu datang pula musim kemarau, kering kembali dan lenyap semuanya. Itulah dunia. Makanya di awal surat Al-Hajj tadi bunyinya apa, Pak? Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum. Bertakwalah kamu kepada Rabbmu. Bertakwa kepada Rabbmu. Innad dunya hulwatun khadirah. Dunia ini hulwah, manis kata Nabi. Khadirah, hijau. Manis, hijau itu menipu, membuat orang suka untuk duduk berlama-lama di situ. Daya magnet yang luar biasa. Makanya Allah mengatakan di banyak ayat bahwa dunia ini apa? Mata, kekayaan. Tetapi ini semua adalah ghurur, menipu. Maksudnya apa? Jangan kita jadikan dunia ini tujuan utama kita. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia sebagai tujuanku. Jangan engkau jadikan dunia menjadi tempat segala-galanya bagi diriku. Tapi jadikanlah akhirat sebagai tempat tinggalku dan akhir dari perjalanan yang sangat indah bagi diriku. Inilah dunia, Pak. Dunia dikatakan oleh para ulama seperti ungkapan Ali bin Abi Thalib, ad-dunya daru amal. Dunia ini tempat beramal, tempat bercocok tanam, tempat mencari bekal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Ini ayat yang pertama. Insyaallah kita bisa mengambil pelajaran dari sini. Ayat yang kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi itu akhrajat. Akhrajat itu mengeluarkan, memuntahkan, mengeluarkan dan memuntahkan. Athqalaha. Athqal, pemberat-pemberatnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bumi ini akan mengeluarkan semua isi perutnya, Pak. Seperti di surat Insyiqaq ayat 3 dan 4. Surat Insyiqaq di juz 30 itu. Idzas samaa'un syaqqat. Terusnya apa itu? Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Lihat, wa alqat ma fiha wa takhallat. Bumi ini alqat ma fiha. Apa artinya alqat ma fiha? Melepaskan semua beban yang ada pada dirinya. Wa takhallat, sehingga dia lepas dari semua beban itu.
Maksudnya apa ini? Wa akhrajatil ardu athqalaha. Ketika bumi itu mengeluarkan semua isinya, yaitu semua para ulama tafsir kebanyakan mengatakan yaitu orang-orang yang sudah wafat dikeluarkan oleh Allah dari dalam perutnya. Maksudnya apa? Maksudnya yauma yakhrujuna minal ajdath. Inilah hari kebangkitan itu, Pak. Ini hari kebangkitan. Apa kaitannya ayat pertama dengan ayat kedua? Imam Syangkiti membahasnya cukup menarik dari sisi sastra Arabnya. Tapi kesimpulannya saja saya katakan bahwa wa akhrajatil ardu athqalaha ini terjadi kapan, Pak? Kapan? Hari kebangkitan. Ini hari kebangkitan. Berarti kalau kembali kepada surat Az-Zumar tadi, di surat Zumar tadi, berarti ini tiupan sangkakala yang kedua. Bisa difahami, Pak, ya alurnya ya. Ini alurnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Jadi mengeluarkan isi perutnya, yaitu artinya semua manusia yang sudah wafat, mulai dari manusia yang pertama wafat. Siapa manusia pertama wafat, Pak? Qabil ya. Yang pertama kali wafat yaitu Qabil, sampai manusia yang terakhir kali wafat nanti semua akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya dalam waktu yang sama. Baik wafat dalam kondisi normal atau wafat tidak dalam posisi kondisi normal, dimutilasi, tetap Allah akan bangkitkan dari kuburnya dalam kondisi sempurna. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadis yang sahih, Bukhari, Muslim dan sebagainya. Yub'atsun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Manusia akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya. Nih, dikeluarkan dari kuburnya dalam kondisi apa? Kayak bayi baru lahir. Hufat, urat, ghurla. Telanjang, tidak pakai sendal. Kalau laki tidak disunat. Ini kondisi manusia dibangkitkan dari kubur. Ini. Kemudian matahari didekatkan oleh Allah 1 mil atau 2 mil saja. Ini maknanya. Tidak manfaat lagi di situ, namanya keturunan. Fala ansaba bainakum. Tidak ada nasab-nasab keturunan-keturunan, enggak ada ya. Ketika wahyu yang kedua diturunkan oleh Allah, apa yang kedua, Pak? Apa wahyu yang kedua? Yang pertama kan Iqra. Yang kedua apa? Al-Mudaththir, barakallahu fiik. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangun dan kasih kabar buruk. Siapa? Orang-orang musyrik Makkah yang menyekutukan Allah. Kasih kabar buruk mereka. Setelah itu disusul dengan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Kasih kabar buruk wahai Muhammad, keluargamu duluan. Lalu Rasulullah mengumpulkan keluarga besarnya. Anak-anak dari Hashim, anak-anak dari Abdul Muttalib, dan dikumpulkan keluarga beliau. Lalu beliau berceramah singkat sambil mengatakan, wahai keluarga Hashim,
fa inni la ughni ankum minallahi syai'a. Wahai keluarga Hashim, saya tidak bisa menyelamatkan kalian sedikit pun di hadapan Allah. Wahai keluarga Abdul Muttalib, saya tidak bisa menyelamatkan diri kalian sedikit pun dari azab Allah. Kemudian beliau mengatakan kepada putrinya yang beliau sayangi, wahai Fatimah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah menambahkan ungkapannya, mintalah harta apa yang kamu mau, tetapi saya tidak bisa membantu kamu di hari kiamat di hadapan Allah. Fala ansam. Yauma yafirrul mar'u min akhi, orang akan lari dari keluarganya yang selama ini melindungi dia dari berbagai macam hal. Seseorang lari dari istrinya, dari suaminya, dari ayahnya, dari ibunya, dari anaknya, dari saudaranya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Semua orang punya urusan masing-masing. Punya urusan masing-masing mereka pada hari itu. Inilah yang terjadi. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Inilah hari yaumul ba'ts. Ayat yang ketiga, wa qalal insanu malaha. Manusia akan mengatakan, malaha, apa yang terjadi ini? Apa ini? Ini kejadian apa ini? Pertanyaannya, ayat yang ketiga ini kembali kemana? Ayo, alurnya kemana ini? Yang pertama apa kedua? Pertama, Mas. Ya. Wa qalal insanu malaha. Manusia akan mengatakan. Kapan manusia mengatakan ini? Ketika mereka melihat guncangan bumi tadi itu, idza zulzilatil ardu zilzala. Melihat begitu dahsyatnya goncangan itu, luar biasa. Laut masuk ke daratan. Kemudian gunung dilepas gunung oleh Allah sehingga berterbangan gunung-gunung itu. Lalu ketika gunung-gunung itu berterbangan, gunung-gunung itu fadukkata dakkatan wahidah, dibenturkan oleh Allah gunung-gunung itu satu kali benturan saja. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Allah jadikan gunung-gunung itu berterbangan. Kemudian gunung-gunung itu ibarat fata morgana. Artinya apa? Dibenturkan oleh Allah, habis. Langit terbelah. Idza samaun syaqqat. Terbelah. Bumi hancur. Ketika goncangan begitu dahsyat, manusia akan mengatakan, malaha, apa ini? Pertanyaan ini menunjukkan apa, Pak? Kaget. Kenapa dia kaget? Karena tidak tahu info sebelumnya. Tidak pernah terlihat kondisi yang seperti ini. Sehingga para ulama tafsir membahas yang dimaksud dengan manusia ini siapa yang mengucapkan kata-kata pertanyaan ini? Ada yang mengatakan ini umum, semua orang akan mengatakan itu. Sebagian yang lain seperti Imam Syangkiti mengatakan, dan ini lebih tepat menurut saya, yang mereka yang mengatakan apa ini? Dia tidak tahu. Tidak mendengar berita sebelumnya. Siapa? Orang kafir, Pak. Kalau orang beriman, dia akan mengatakan apa? Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ya. Tetapi yang lain mengatakan ini umum. Kenapa? Karena di hari kiamat itu orang beriman nggak ada.
Karena orang beriman nggak ada. Terus gimana? Wallahu a'lam. Yang jelas semua manusia yang ada di situ, kalau orang beriman sudah tidak ada. Mereka akan mengatakan, malah apa yang terjadi ini? Fenomena apa ini? Ini menunjukkan begitu dahsyatnya kiamat yang terjadi pada hari itu dan goncangan-goncangan yang begitu dahsyat. Subhanallah. Wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah. Lalu para jamaah sekalian, kalau kita melihat cerita ini, sebetulnya kita ini siapa, Pak? Hah? Sebetulnya siapa manusia ini, Pak? Hah? Manusia khuliqal insanu dha'ifa. Kita ini manusia yang sangat lemah, Pak. Lemah. Allah ciptakan kita untuk beribadah, sehingga berita-berita seperti ini teguran, peringatan bagi siapapun yang menyombongkan dirinya, bangga dengan dunianya, memiliki perilaku-perilaku takatsur, memiliki perilaku-perilaku alladzi jama'a malan wa addada, yahsabu anna malahu akhlada. Teguran bagi mereka ini, menganggap harta yang dia miliki itu akan menyelamatkan dia, menganggap dunia ini milik dia, lupa dia siapa dia sebetulnya. Rasulullah sederhana mengingatkan kita, apa itu? Ingat saja mati, Pak. Ingat kematian itu hadimul ladzat, akan menghancurkan semua kenikmatan-kenikmatan yang melalaikan kita dari ibadah kepada Allah. Kematian, kiamat, inilah manfaat kita mengetahui dan mempelajari ini. Melahirkan tahu siapa kita sebetulnya, melahirkan iman kepada Allah, iman dengan keagungan kebesaran Allah, iman dengan hari akhir, iman dengan takdir, iman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman dengan Al-Quran yang telah membicarakan ini semua kepada kita. Tentu kesimpulan semuanya ini melahirkan pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah. Kita akan lanjutkan kelanjutan dari semua ini setelah sholat isya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran besar yang bisa kita ambil dari 3 ayat ini, atau gambaran yang Allah berikan kepada kita akan apa yang akan terjadi pada alam semesta ini, menghasilkan garis besar yang luar biasa. Wa ma khalaqtul insa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Makna beribadah yang dijelaskan oleh para ulama adalah illa liwahidun, melainkan untuk bertauhid kepada Allah,
mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu para ulama kita mengatakan rahasia Al-Qur'an itu ada pada ayat iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah ummul Qur'an wa sirrul Fatihah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kalau Al-Fatihah itu adalah ibunya Al-Quran, maka rahasia dari Al-Fatihah itu ada pada ayat ini. Karena inilah intinya para jamaah. Lebih gamblang para ulama mengatakan kita mengetahui ini semua mengarah kepada sikap dan perilaku al-istislamu lillah wal inqiyadu bi ta'atih wal bara'atu minasyirk. Kepatuhan hanya kita berikan kepada Allah. Ketaatan dengan mengamalkan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang, serta menjauhkan diri dari kemusyrikan. Kenapa? Karena Maliki Yaumiddin, Allah Maha Penguasa di hari pembalasan. Tidak bermanfaat kekuasaan, harta, kolega, keluarga, fisik, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Seseorang yang besar, bahkan gemuk atau kekar tubuhnya, la yazinu indallahi janaha ba'udah, di sisi Allah tidak akan lebih berat dari sayap nyamuk. Subhanallah. Rasulullah berkomentar hal yang senada dengan itu ketika sebagian orang melihat Abdullah ibnu Mas'ud tubuhnya goyang ketika dihempaskan tiupan angin karena tubuh beliau kecil dan kurus. Mereka yang melihatnya tertawa. Rasulullah SAW mengatakan, ma tadhakun, apa yang bikin kalian itu tertawa? Sungguh betisnya Abdullah bin Mas'ud jauh lebih berat dibanding gunung Uhud. Subhanallah. Inilah Pak inti manusia. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Tidak ada manusia yang kekar, tidak ada manusia yang hebat. Tetapi manusia yang istimewa adalah mereka yang berserah diri kepada Allah, yang patuh kepada Allah dan membebaskan dirinya dari segala bentuk kemusyrikan. Kita kembali kepada Allah, maka kehidupan kita pun kita kembalikan kepada Allah. Karena kita kembali kepada Allah, maka kita kembalikan semuanya, diri kita hanya kepada Allah. Semuanya, hati kita kembalikan kepada Allah. Pikiran kita kembalikan kepada Allah. Anggota tubuh kita kembalikan kepada Allah. Hati yang kita kembalikan kepada Allah, itulah keikhlasan. Itulah keikhlasan. Pikiran yang kita kembalikan kepada Allah, itulah kepatuhan. Anggota tubuh yang kita kembalikan kepada Allah, itulah perilaku yang taat kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena kita akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang bernilai pada diri kita kecuali tingkat pengembalian kita kepada Allah. Seberapa besar keikhlasan, ketaatan, konsekuen kita kepada Allah dan Rasulnya.
Inilah orang-orang yang bernilai. Mereka-mereka yang tidak pernah menganggap dirinya hebat, walau mereka orang yang paling hebat. Wahai Khalid bin Walid, apa yang kau miliki sehingga engkau tidak pernah terkalahkan dalam setiap pertempuran? Ketika salah satu komandan perang pasukan Persia mengatakan itu kepada Khalid bin Walid dalam sebuah pertempuran di salah satu kota di Irak. Apa yang kamu miliki wahai Khalid sehingga engkau itu selalu menang dalam setiap pertempuran? Khalid menjawab, saya hanya memiliki la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Pikiran hatinya semuanya dikembalikan kepada Allah. Inilah kekuatan Muslim. Ini kemuliaan Islam. Para sahabat, mereka tidak pernah menganggap dirinya hebat, tidak pernah menganggap dirinya mulia, walaupun mereka itu sebetulnya sosok orang yang sudah mulia. Mereka orang yang dijamin surga oleh Allah, dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Melalui Rasulullah SAW Allah menjamin mereka. Tetapi mereka tidak pernah menganggap itu, karena kemuliaan, keagungan itu hanya milik Allah. Inilah manusia yang seharusnya. Kesombongan itu hanya milik Allah. Al-kibriya uridai, faman akhadahu minni qadhaftuhu finnar. Kesombongan itu adalah kebesaranku. Barang siapa yang mengambilnya dari diriku, aku lempar dia ke dalam neraka jahanam. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka dengan penuh kehinaan. Sombong kepada Allah dengan cara meninggalkan ibadah kepada Allah. Mereka, para sahabat, para ulama salaf, tahu siapa diri mereka. Mereka tidak pernah mengatakan ini loh saya, tapi selalu mereka mengatakan saya adalah hamba Allah. Ini pelajaran besar bagi para jamaah, bahwa manusia akan kembali ke satu kehidupan di mana di situ la mauta ya ahlal jannati khuludun bila maut. Wahai penduduk surga, yang ada hanyalah kekekalan, tidak ada kematian. Ya ahlan nar khuludun bila maut. Wahai penghuni neraka, yang ada hanyalah kekekalan, tidak ada kematian setelah itu. Di surga kekal, di neraka kekal, kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah. Inilah iman dengan hari akhir. Inilah taubat kepada Allah. Kita kembali kepada Allah, taubat kepada Allah. Kemarin kita keluar dari siratal mustaqim, keluar dari rel yang telah Allah buat. Karena rel yang dibuat oleh Allah hanya satu, para jemaah. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul. Inilah Islam, jalanku yang lurus. Ikuti Islam, jalan yang lurus. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Islam jalannya cuma satu, Pak. Pemenang itu satu, Pak. Kebenaran itu satu, Pak. Tidak ada kebenaran itu ganda. Al-haqqu wahidun fala yata'addad. Camkan di benak kita, kebenaran itu satu. Allah mengatakan Islam ini hanya adalah siratan mustaqimah, jalan yang lurus satu. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Lihat, berarti nanti akan ada banyak jalan.
Apa itu? Bisa jadi hawa nafsu kita yang menjerumuskan kita, menjadikan kita keluar dari rel Islam. Ingat akan hari kiamat, menjadikan kita kembali lagi masuk ke dalam jalan ini, yaitu taubat kepada Allah, menyesali apa yang kita perbuat, meninggalkan kemaksiatan itu, dan mempunyai kemauan yang keras untuk kembali meniti jalan ini dan meninggalkan semua dunia gelap. Inilah taubat. Islam jalan yang satu kita yakini, yaitu Al-Quran dan hadis seperti yang dilalui oleh para sahabat dan para ulama salafus saleh. Rasulullah mengatakan, dan Allah pun mengatakan, nanti akan ada proyek jalan-jalan baru lain lagi. Kullun yadda'i bihubbi Laila wa Laila ma tubdi bidzaka. Semua akan mengaku dia kekasihnya Laila Majnun, tapi Laila Majnun tidak kenal sama Anda. Semua mengaku dirinya Islam, semua mengaku dirinya adalah Islam, tapi Islam yang mengarah kepada akhirat surga adalah Islam versi Al-Quran, sunnah Rasulullah yang difahami oleh para sahabat. Kita kembali ke sini. Ini yang akan menghantarkan kita menuju akhirat yang benar. Taubat dari maksiat, taubat dari penyelewengan pemikiran, taubat dari ketidakikhlasan yang ada dalam hati kita, menuju berserah diri kepada Allah, ketaatan kepada Allah, menjauhkan diri dari berbagai macam kemusyrikan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang berhati suci, pikiran suci, dan perbuatan yang suci hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat yang berikutnya pembahasannya masih panjang, Pak. Jadi kalau saya lanjutkan terlalu malam nanti. Itu kronologi dari sebuah perjalanan manusia menuju akhirat. Kita akan bahas perjalanan-perjalanan selanjutnya itu melalui pembahasan surat Zulzilah, Zalzalah ini pada pertemuan berikutnya minggu ketiga insyaallah di jadwal saya di sini. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum pertanyaan kita buka, banyak orang membaca surat ini dengan bacaan yang salah, Pak. Ya. Banyak dibaca oleh para imam-imam masjid. Ya. Banyak imam-imam masjid membaca surat ini dengan mulut yang salah. Dan kesalahannya itu kesalahan fatal. Ini sisi lainnya. Ini lidah Arab. Suka tidak suka, ini lidah Arab, Pak. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Banyak orang membaca idza juljilatil ardu jiljalaha. Ya. Nanti kalau orang Jawa Tengah lain lagi, Pak. Orang-orang Jawa Tengah Z itu jadi Y, Pak. Z jadi Y, Pak. Namanya Zainal, dipanggil Yainal. Kalau di Jakarta Zainal jadi Jainal. Begitu juga Jawa Timur, Pak, sama. Terus yang benar yang mana? Yang benar adalah kembali ke jalan Islam. Belajarlah Al-Quran dengan lidahnya orang Arab. Nanti orang Sumatera lain lagi itu nanti Z. Bunyinya apa saya nggak tahu. Mulut apa pun kita, Allah turunkan Al-Quran dengan lidah Arab, sehingga membacanya adalah idza zulzilatil ardu zilzalaha, pakai Z, Pak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan.
Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan bagus sekali. Apakah termasuk bagian dari sombong ketika saya malas beribadah? Jawabannya menurut saya iya. Kenapa? Karena sifat malas itu terkadang muncul dari merasa cukup dengan apa yang dia lakukan, sehingga setan masuk di dalam dirinya, menjadikan dia posisi PW, Pak. Dia merasa cukup dengan apa yang dia perbuat. Sudahlah, masa setiap hari saya harus sholat berjamaah di masjid? Udahlah. Jadi udahlah. Artinya apa? Kayak orang makan, sudah Pak, cukup. Artinya apa? Kenyang. Dia merasa dirinya sudah kenyang. Ya. Walaupun sisi yang lain, orang malas itu adalah orang yang sudah diperbudak oleh syaitan. Ya. Ketika seseorang diperbudak oleh syaitan, berarti dia orang yang menyekutukan Allah. Dan orang yang menyekutukan Allah adalah orang yang sombong. Terus bagaimana dong? Itulah doa Nabi. Ya muthabbital qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di dalam agamamu, yaitu Islam. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, arahkan hatiku kepada agamamu. Berdoa kepada Allah, senantiasa mencari lingkungan yang kondusif, lingkungan yang mendukung dia, bukan lingkungan para orang-orang yang sombong, tidak. Orang-orang yang jauh dari syariat Islam. Duduk dengan perokok, kita akan menjadi perokok pasif, yang terkadang lebih berbahaya dari perokoknya. Duduk atau mohon maaf, bukan merendahkan, sekedar contoh. Mereka saudara-saudara kita, teman-teman kita yang bekerja sebagai pemulung di sampah, apakah dia merasa bau tidak enak dari sampah itu? Hah? Kenapa, Pak? Ini sekedar contoh, bukan merendahkan ya. Artinya apa? Carilah lingkungan yang kondusif. Kondusif apa? Kondusif untuk hati, pikiran, dan perbuatan kita, untuk senantiasa istiqamah dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu watak perilaku banyak dipengaruhi oleh teman. Oleh karena itu lihatlah teman. Ada orang mantan santri, mantan ustadz, dulunya ustadz, sekarang jadi preman. Ada Pak, walaupun sangat kecil. Ada, tapi mantan preman tobat, masya Allah. Tapi mantan orang baik, ini yang nggak enak, Pak. Ya kan? Ya Abdullah, la takun mithla fulan, kana yaqumul laila thumma tarakahu. Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Umar, wahai Abdullah, kamu jangan seperti dia. Dulu dia rajin sholat malam, sekarang udah enggak lagi. Dulu dia rajin ke masjid sholat berjamaah, sekarang sudah enggak. Dulu rajin ke majelis ta'lim, sekarang enggak. Dulu rajin sholat, sekarang bolong-bolong. Kenapa semua itu bisa terjadi? Teman, lingkungan yang tidak kondusif, Pak. Jadi selain berdoa, kita usaha kita sendiri. Ada pertanyaan lain?
Silakan, Mas. Bagaimana yang dimaksud dengan lalai? Itu kan jenis pekerjaan di mana satu orang membawa satu alat atau kapal pada suatu saat posisi masuk sholat, tapi belum ada pengganti. Itu termasuk lalai. Ya, lalai itu bisa maknanya istilah kita ya, mungkin saya yang salah. Lalai itu bisa bermakna melakukan sesuatu tanpa unsur kesengajaan. Bisa juga bermakna terlalu sering dia meninggalkan itu sehingga lalai. Konteksnya kemana? Dia sering nggak sholat sehingga jadinya apa, Pak? Hah? Lalai. Kan bahasa kita gitu kan, lalai karena terlalu sering, Pak. Sudah. Ini jelas salah besar kalau sudah seperti ini. Tapi kalau seseorang yang memang rajin sholat, seorang pilot umpamanya, pesawat, dia dalam kondisi yang harus mengendalikan kemudi pesawat ini. Dia tidak bisa meninggalkan pesawat ini atau matanya lepas dari kode-kode yang ada di situ. Apa yang harus dia lakukan? Fattaqullaha mastata'tum. Salat kamu ketika kondisimu lepas dari itu. Walaupun pilot itu sebetulnya dengan pesawat yang sekarang, Pak, itu operator aja. Ya, pesawat itu terbang tanpa pilot juga bisa kok. Kan gitu kan? Nah, yang penting dikode dari waktu berangkat, dia akan mendarat sendiri di negara yang dituju kok. Ini pesawat terbaru yang kemarin saya nanya, kebetulan di samping saya ada pilot kapten senior. Ya, dia bilang kita ini, kalau Bapak nanya tadi kan pesawat, kita hanya operator aja Ustadz. Mau jalan sudah kita kode komputernya. Setelah itu kita tinggal tidur juga nggak apa-apa. Tuh Ustadz akan sampai sendiri ke Arab Saudi Ustadz. Kira-kira subhanallah, dunia manusia, Pak. Ya, itulah. Jadi kalau dibilang saya nggak tahu, kalau memang kondisinya seperti itu, ya nggak bisa dong dia berdalih itu. Ya. Tapi pun kalaupun terjadi, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai kemampuan kamu yang ada pada hari itu. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak yang tanya? Ya? Tidak ada yang nanya? Alhamdulillah. Faham atau enggak ada risiko menjawab? Kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.